Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Khairat Ati dengan NIM 220810201264, mahasiswa Universitas Jember, jurusan S1 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang inflasi ilmu pengantar ekonomi. Konsep-konsepnya, konsep inflasi, teori inflasi, inflasi di Indonesia, Philips Curve. Apa itu inflasi? Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum meningkat. Saat ini, kita menghitungkan inflasi dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari harga ribuan produk individual. Indeks harga konsumen (CPI) mengukur biaya sekeranjang pasar barang dan jasa konsumen relatif terhadap biaya paket tersebut selama tahun dasar tertentu. Deflator PDB adalah harga semua komponen PDB yang berbeda. Dampak ekonomi dari inflasi: redistribusi pendapatan dan kekayaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Distribusi dalam harga dan input relatif dari berbagai barang, atau kadang-kadang dalam input dan kesempatan kerja bagi keperekonomian secara keseluruhan. Oke, next. Teori inflasi modern. Inflasi yang diharapkan inflasi memiliki tingkat inersia yang tertinggi dalam perekonomian modern. Orang membentuk tingkat inflasi yang diharapkan, dan tingkat itu dibangun dalam kontrak kerja perjanjian lainnya. Tingkat inflasi yang diharapkan tercenderung bertahap sampai guncangan menyebabnya bergerak naik atau turun. Inflasi yang ditarik permintaan terjadi ketika pemerintah agregat meningkatkan lebih cepat daripada potensi produktif ekonomi, menarik harga naik untuk mengimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Inflasi cost push. Inflasi akibat kenaikan biaya selama periode pengangguran tinggi dan cenderung pemanfaatan sumber daya, disebut inflasi kejutan penawaran. Ini dapat menyebabkan dilema kebijakan stagflasi ketika output menurun bersamaan dengan kenaikan inflasi. Kurva Phillips adalah ketika output tinggi dan pengangguran rendah, upah dan harga cenderung naik lebih cepat. Hal ini terjadi karena pekerja dan serikat pekerja dapat menekan lebih kuat untuk menaikkan upah ketika lapangan kerja banyak, dan perusahaan dapat lebih mudah menaikkan harga ketika penjualan cepat. Kebalikannya juga berlaku, tingkat pengangguran cenderung memperlambatkan inflasi. Alat makroekonomi untuk yang digunakan untuk memahami inflasi adalah kurva Phillips. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi ide dasarnya. Oke, lanjut. Inflasi di Indonesia menggunakan indeks harga konsumen (IHK) sebagai acuan untuk menghitungkan inflasi dengan menggunakan survei biaya hidup (SBH) atau survei biaya hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) atau Badan Pusat Statistik telah memasukkan lebih banyak kotak untuk menghitungkan inflasi tahun 2002. Data yang dikumpulkan SBH dari 45 kota digunakan untuk memantau inflasi 5 tahun ke depan. SBH 2007 dilaksanakan di kota hingga tahun 2014. Akhirnya SBH 2012 mencakup 82 kota dan telah digunakan sejak tahun 2013 hingga sekarang. BPS menghitungkan inflasi berdasarkan 3 pendekatan: mode to atau mode, MTM, year on year, YOY, dan year to date, YTD. Pendekatan bulan ke bulan menggantung pada risiko IHK pada bulan bekerja dengan bulan sebelumnya pada tahun yang sama. Pendekatan tahun ke tahun berdasarkan pada risiko IHK pada bulan berjalan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Apapun pendekatan year to date
bergantung pada risiko IHK bulan bekerja terhadap bulan akhir tahun, iaitu Desember tahun sebelumnya. Okey, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini video yang saya menjelaskan tentang inflasi pengantar ilmu ekonomi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.